Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya dengan channel Jejak Sejarah, channel yang menarik dan bermanfaat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kontroversi asal-usul dan kematian Syekh Siti Jenar. Saya membahas video ini bahwa ada banyak pendapat dari sebuah cerita, banyak pendapat mengajarkan kita bagaimana memilih, menilai, mengambil, dan menyimpulkan sebuah informasi sehingga bisa disebut sebagai ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu sejarah. Cerita ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Selamat menonton. Yang pertama kita bahas kontroversi asal-usul Syekh Siti Jenar. 1. Menurut Babat Demak dan Babat Tanah Jawi. Menurut babat ini, bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari seekor cacing yang berubah menjadi manusia setelah mendengar wejangan rahasia Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga di atas perahu di tengah laut. 2. Menurut Renkis dalam The Nine Saints of Java, 1966, dikutip dari naskah tulisan tangan milik Raden Ngabehi Suradipura, bahwa Syekh Siti Jenar adalah putra Sunan Gunung Jati yang bernama Abdul Jalil. 3. Menurut Serat Walisana, dalam Serat Walisana bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang tukang sihir bernama San Ali Ansar yang tidak diterima berguru kepada Sunan Giri, tetapi berusaha memperoleh ilmu rahasia dari Sunan Giri. 4. Menurut cerita lisan yang diyakini oleh penganut tarekat-tarekat Akmaliyah. Menurut pendapat ini, bahwa Syekh Siti Jenar adalah putra Ratu Cirebon yang ditugasi menyiarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa dengan dibuka pedukuhan-pedukuhan yang dinamai Lemah Abang, yang tersebar di wilayah Banten sampai Banyuwangi Timur. 5. Menurut naskah Wangsakertan Cirebon Negara Kretabumi, Sarga 3, Pupuh 76. Menurut naskah ini, bahwa Syekh Siti Jenar adalah sosok yang lahir di Malaka dengan nama Abdul Jalil, sepupu Syekh Datuk Kafi dan putra Syekh Datuk Saleh. 6. Menurut naskah Wangsakertan, Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, Jilid 5 halaman 11-12. Menurut naskah ini, bahwa Syekh Siti Jenar adalah keturunan Nabi Muhammad, melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, turun ke Husain, terus ke Ali Zainal Abidin, turun ke Jafar As-Siddiq, hingga ke Maulana Abdul Malik yang tinggal di Baratanagari. Berikut itu sumber rujukan asal Syekh Siti Jenar, yang dimana masing-masing sumber itu berbeda pendapatnya, tergantung kita bagaimana menyimpulkan apa yang kita dapat sebelumnya dan disesuaikan dengan salah satu pendapat tersebut. Selanjutnya, kontroversi kematian Syekh Siti Jenar, atau Lemah Abang, atau yang disebut juga dengan Abdul Jalil. 1. Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari. Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Sunan Kudus dengan menggunakan keris Hantanaga senjata milik Syekh Datuk Kafi. Pembunuhan ini terjadi di Masjid Sang Cipta Rasa pada tahun 1505, dan dimakamkan di Mandala Anggaraksa, Cirebon. 2. Menurut Serat Syekh Siti Jenar, 1917 Babat Purwareja dan Serat Nitimani. Menurut serat ini, bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati akibat ajarannya yang dianggap menyimpang. 3. Menurut Serat Siti Jenar, 1922. Menurut serat ini bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati bukan karena ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang dianggap sesat, melainkan karena kesalahannya mengajarkan ajaran rahasia itu kepada masyarakat umum secara terbuka. 4. Menurut para pengikut tarekat Akmaliyah. Menurut tarekat Ahmadiyah bahwa Syekh Siti Jenar tidak dibunuh oleh Wali Songo, hanya ajarannya saja yang dibunuh dan tidak boleh disebarluaskan. 5. Menurut historiografi Cirebon. Menurut historiografi ini bahwa Syekh Siti Jenar diadili, dihukum dan dibunuh di Masjid Sang Cipta Rasa di Keraton Kesepuhan, setelah itu dikubur di area pemakaman Anggaraksa. Kuburnya dibongkar dan diganti dengan seekor anjing tetapi mayatnya berubah menjadi sekuntum melati, sehingga area makam itu disebut Pamlaten. 6. Menurut historiografi Jawa Tengah. Menurut historiografi Jawa Tengah ini, bahwa Syekh Siti Jenar diadili di Masjid Demak dan dieksekusi di masjid tersebut, mayatnya juga diganti dengan bangkai anjing. Pendapat ini berbeda, tergantung bagaimana kita memahami dan menyikapi dari semua pendapat tersebut. Sikapi dengan cerdas dan bijaksana. Terima kasih.